Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh, selamat bertemu kembali dengan saya, pengampu pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Muallimin Muhammadiyah, Yogyakarta. Salam kader, Madrasah Muallimin Muhammadiyah, Yogyakarta. Kalian semuanya sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, sehat imannya, sehat Islamnya, sehat ibadahnya, sehat badan maupun rohaninya. Oleh karena itu, kesehatan yang diberikan oleh Allah sepantasnya untuk kita syukuri dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang penting tugas daripada pelajar adalah tekun belajar untuk menggapai cita-cita kalian. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pelajaran yang lalu tentang unsur-unsur teks buku fiksi dan buku non-fiksi. Masih ingat pada pembelajaran yang lalu? Masih ya? Unsur-unsur buku fiksi maupun buku non-fiksi. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dengan doa tadi, semoga Allah membimbing kita pada ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita, baik sekarang maupun yang akan datang. Anak-anakku yang soleh, kita akan membahas tentang membuat peta konsep, garis, alur buku fiksi dan non-fiksi. Tujuan pembelajaran adalah setelah kegiatan belajar mengajar kita selesai, maka kalian, anak-anakku yang soleh, akan dapat mengidentifikasi buku fiksi dan buku non-fiksi, membuat peta konsep, garis alur dari isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca, menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi dan non-fiksi. Kita lanjutkan. Sudah siap kan ya? Alhamdulillah, insya Allah. Membuat peta konsep, garis alur buku fiksi dan non-fiksi. Apa pengertian buku fiksi itu? Masih ingat kan ya? Buku fiksi. Apa pengertian buku itu? Maksud saya, buku itu adalah, secara umum buku adalah sebuah kumpulan kertas yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar. Buku memiliki cover, daftar isi, bab, subbab, dan penutup. Itulah pengertian dari buku. Sekarang ada lagi, bukan hanya kertas, tapi ada buku elektronik yang semuanya ada di media elektronik. Internet bisa diunduh melalui WhatsApp, bisa melalui apapun, bisa dilihat melalui YouTube dan sebagainya. Buku tidak hanya sekumpulan atau bagian dari kertas yang ditulisi kemudian dijilid, namun ada buku digital. Oke?
Nah, buku dibedakan menjadi dua, yakni buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang menjelaskan cerita tentang suatu hal yang direkayasa. Contohnya seperti novel, roman, antologi cerpen, dongeng, dan lain-lain. Buku non-fiksi adalah buku yang berdasarkan hal nyata, tidak rekaan dan khayalan. Contoh buku non-fiksi adalah buku ajar, seperti yang kalian miliki, buku pelajaran, biografi, buku ajar, buku jurnal, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan mengenali apa ciri-ciri buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi merupakan imajinasi penulisnya. Terdapat tema, alur, sudut pandang, tokoh dan penokohan, amanat, latar, atau setting. Sedangkan buku non-fiksi memiliki ide yang ditulis secara jelas dan logis serta sistematis, mengandung informasi yang sesuai dengan fakta, menyajikan temuan baru atau penyempurnaan temuan yang sudah ada, motivasi, rancangan, pelaksanaan penelitian yang tertuang jelas. Penulis memberikan analisis dan interpretasi intelektual dari data yang diketengahkan dalam tulisannya. Sehingga ternyata dari buku fiksi dan non-fiksi terdapat perbedaannya. Nah, unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi, unsurnya sampul buku, pokok bab buku, judul bab opsional, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita. Sedangkan buku non-fiksi, sampul buku, pokok bab buku, judul bab dan subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, sistematika penulisan. Dari sini maka sudah jelas perbedaan antara keduanya, namun juga terdapat persamaan di antara keduanya. Persamaan buku fiksi dan persamaan buku non-fiksi. Persamaan dan perbedaannya sangatlah jelas. Persamaannya antara lain sampul buku, pokok bab buku, judul bab, kemudian pada perbedaannya adalah jika buku fiksi ada tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan banyak menggunakan makna konotasi, penyajian alur cerita. Sedangkan dalam buku non-fiksi bukanlah tokoh dan penokohan melainkan isi buku, kemudian cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan banyak menggunakan makna denotasi atau makna apa adanya, lugas, dan sistematika penulisannya. Sekarang kita akan membuat peta pikiran, sinopsis buku fiksi dan non-fiksi.
Pada umumnya, isi buku terdiri atas beberapa bab dan di dalam setiap bab terbagi pula ke dalam beberapa subbab. Pada setiap subbabnya juga kembali dirinci ke dalam beberapa bagian lagi. Untuk memudahkan Ananda ketika membahas kembali isi sebuah buku, diperlukan catatan hal-hal penting yang disajikan dalam bentuk peta konsep. Apa itu peta konsep? Ada yang tahu? Peta konsep adalah peta konsep sering disebut dengan istilah peta pikiran atau mind mapping. Peta konsep adalah bagan atau diagram yang menggambarkan alur pikiran seseorang tentang suatu objek. Manfaat dari peta konsep adalah untuk mempermudah belajar, untuk mempermudah mengingat, untuk mempermudah memahami suatu buku atau suatu masalah yang akan dibicarakan. Nah, di bawah ini contoh peta konsep sebuah buku teks. Ini misalnya contoh peta pikiran buku fiksi dan non-fiksi ini. Ini peta konsep untuk sifat-sifat cahaya, berarti non-fiksi. Peta konsep sifat-sifat cahaya itu bisa dibuat dengan garis, yaitu sifatnya merambat lurus, dapat diuraikan, dapat dipantulkan, dapat menembus benda bening, dapat dibiaskan. Dari peta ini dapat dikembangkan masing-masing keterangannya di dalam yang lainnya. Misalnya dalam merambat lurus diberi keterangan, dapat diuraikan diberi keterangan, bisa dengan coret-coretan atau catatan kecil dan sebagainya. Oke, contoh peta konsep yang pertama. Ada lagi contoh peta konsep buku fiksi dan non-fiksi seperti ini misalnya, organisasi komputer. Nah, ini ada berbagai macam cabang dari induknya selayaknya pohon cabang, pohon yang penuh bercabang. Sehingga untuk komputer semuanya tercantum di sini. Ada output device, ada I/O port, ada PC, ada memori, ada sistem bus, dan sebagainya. Masih banyak lagi dalam konsep komputer. Hubungan unsur-unsur dalam buku non-fiksi misalnya. Judul, bab 1, bab 2, subbab, masih ternyata dalam subbab itu dikembangkan dalam beberapa paragraf. Gitu. Misalnya lagi, seperti ini, isi buku apresiasi sastra. Bab 1 pendahuluan, subbabnya, bab 1 pendahuluan, subbabnya pengertian kesusastraan, manfaat karya sastra, jenis karya sastra. Bab 2 subbabnya tentang puisi, pengertian puisi, karakteristik puisi, jenis-jenis puisi, cara menulis puisi. Bab 3 berisikan tentang prosa, pengertian prosa, karakteristik prosa, jenis prosa, cara menulis prosa. Bab 4 berisi drama, pengertian drama, karakteristik drama, jenis-jenis drama, cara mementaskan drama. Bab 5 penutup yang biasanya berisi
kesimpulan atau saran. Baiklah anak-anakku, dari pembelajaran tadi kita harapkan setelah kalian mempelajari, maka bisa dipelajari lebih lanjut di dalam buku kalian, buku pembelajaran, contoh-contoh dan cara membuat teks atau konsep atau peta konsep dengan mudah. Untuk selanjutnya, buku pelajaran itu harus kita pelajari. Nanti silahkan ditanyakan hal-hal yang belum jelas, bisa melalui WA, bisa melalui media yang lainnya. Saya kira sebelum kita akhiri, saya akan menyimpulkan, ternyata di dalam kita belajar untuk memahami buku fiksi dan non-fiksi akan lebih mudah jika kita memahami dengan cara membuat peta konsep. Peta konsep yang kita buat itu akan mempermudah kita memahami, mempermudah menghafal, mempermudah untuk mempelajari dari isi yang terdapat dalam buku fiksi maupun non-fiksi. Semoga yang sedikit bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri dengan pesan tetap beribadah, jaga nama baik kita, keluarga, dan madrasah kita tercinta. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sampai bertemu kepada pembelajaran selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Bahasan kita masih berkisar tentang buku fiksi dan non-fiksi, namun kita akan mempelajari lebih lanjut tentang menyajikan tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.